Ustaz, bagi kita merayakan tahun baru 1 Januari dengan kembang api dan bakar ayam, maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru. Dalam tradisi Yahudi perjanjian lama itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk kerbau untuk menyambut. Maka jangan kasih anak kita tiup-tiup trompet. Merayakan tahun baru, menunggu pergantian tahun baru seperti itu, ini juga termasuk niru-niru budaya non-muslim. Karena tidak pernah ditemukan dalam budaya Islam, dalam ajaran Islam, merayakan semacam itu. Karena tahun baru sendiri dijadikan ritual orang Nasrani, mereka kebaktian nanti pada tanggal 1. Sehingga itu bukan perayaan kita. Kalau kita ngikut-ngikut, itu berarti kita mengikuti budaya non-muslim, tasyabbuh dengan non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, girang amat, lagi kedinginan apa kekenyangan? Lagi kedinginan, Bang Alfian. Kebetulan saya lagi di dekat kaki gunung. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah, semoga Bung Alfian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kegiatan-kegiatan Bung Alfian ini mesti musuh melihat gerak-gerik Bung Alfian. Karena Bung Alfian sedang main di ladang musuh nih, Bung Alfian. Ya, Bung Alfian, untuk kali ini saya tidak membahas politik dulu nih, Bung Alfian, karena ada kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pesta pora menyambut tahun baru nih, Bung Alfian, tahun baru Masehi. Nah, setiap tahun banyak ustadz yang memberikan peringatan bahwa jangan melakukan hura-hura atau macam-macam lah, karena itu kan kita dianggap tasyabuh ya, mengikut kegiatan orang kafir. Nah, tapi memang Bung Alfian, biasanya di malam tahun baruan pas paginya itu kita membaca berita banjir lah, kemudian banyak ditemukan kondom lah. Ini kan artinya kegiatan-kegiatan tahun baruan ini jauh dari nilai-nilai positif. Atau Bung Alfian punya arahan lain nih di awal sesi ini, Bung Alfian? Silakan. Ya, memang ini sebagai bagian agenda dakwah ya bagi seluruh para pendakwah, orang-orang yang juga terutama orang tua ya, untuk bisa mengajak anak-anak mereka punya kesadaran bahwa memang penanggalan secara perhitungan bulan dan matahari, keduanya dikenal dalam Islam. Jadi kita tidak akan menyebut ini penanggalan kafir, tidak. Cuman mungkin kita dalam sistem Islam, dalam sejarah Islam, dalam peradaban Islam, lebih menggunakan penanggalan berdasarkan peredaran perputaran bulan. Nah, kembali kepada peringatan ini ya sebetulnya menjadi persoalan. Perbuatan maksiat, perbuatan sia-sia, hura-hura, segala macam. Sekali lagi Bung kameramen, yang penting kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Karena tugas kita itu adalah memberikan satu sikap untuk mengatakan bahwa kita ada di mana. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kita bertanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah? Ya, itu adalah orang-orang yang berbuat baik dan dia berkata, saya orang muslim. Itu terdapat dalam surat 41 ayat 33. Nah, sekali lagi buat pemirsa, tahun baru dalam 1 Januari 2024 itu merupakan juga catatan khusus buat kita. 100 tahun berlalunya setelah bubarnya Khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya, 1924 sekarang berarti memasuki tahun ke 100. Ini mungkin bagian daripada catatan khusus. Termasuk Bung Alfian juga mulai berdakwah di tahun 1984. Di tahun 2024 memasuki tahun ke-40. Itu berarti umur kenabian, umur kedewasaan yang matang ya, bukan di bawah 40, bukan 40 dirubah jadi 30-an itu mengalami kelainan, itu anak haram konstitusi. Ya, kita tidak seperti itu. Silakan Bung kameramen, apalagi nih yang mau direspon? Ya, Bung Alfian, ini kan sebetulnya kegiatan tahun baruan lah, malam tahun baruan lah, trompet lah, main petasan lah, bakar-bakar lah, atau macam-macam lah ya, yang dianggap sebagai kegiatan
menyambut tahun baruan ini kan sebetulnya hanya tradisi atau hanya ikut-ikutan nih Bung Alfian. Nah menurut Bung Alfian, menuju akhir zaman ini, bagaimana agar Bung Alfian, anak cucu kita, mereka tidak tertarik nih Bung Alfian dengan kegiatan tahun baruan? Karena saya lihat tetap ada yang disiarin di TV, ada banyak pengucapan selamat tahun baru, yang akhirnya generasi-generasi di bawah kita jadinya terus mewarisi kegiatan-kegiatan ini. Ini gimana nih Bung Alfian pencegahannya? Yang pertama, ibda binafsika, diri kita dulu. Bung kameramen juga jangan punya acara-acara yang mengarah ke sana. Katakanlah besok malam udah di rumah aja, ya. Kalaupun makan biasa, nggak usah malah ikut begadang, ikut nungguin petasan. Bung kameramen nggak boleh juga. Iya. Bung Alfian juga nggak boleh. Yang kedua, keluarga kita. Dan batasan itu menjadi prinsipal, menjadi prinsip gitu. Keluarga, pribadi dulu, keluarga. Nah kalau kita punya otoritas, ya teman-teman, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, itu akan menjadi lain kalau kita punya kekuasaan. Ya contoh kecil aja misalnya kasus di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam itu orang boleh menyelenggarakan Natal di gereja. Tetapi ketika dia menyelenggarakan Natal di sembarang tempat dan tidak dapat izin dari Kesultanan, Hasan al-Bolkiah dan seluruh penguasa di sana, itu jelas ditahan penjara 5 tahun karena melanggar peraturan. Nah, kan gitu. Artinya buat kita menghadapi peringatan-peringatan yang merupakan pola-pola kaum sekuler, kaum palangis, kaum paganis, kelompok-kelompok penyembah selain Allah, ini sebenarnya tidak bisa. Kalau tadi jawaban tadi sangat subjektif, pribadi dan keluarga. Yeah. Kita perlu yang konstitusional agar mereka yang begitu itu tidak diperkenankan dan pemerintah membatasi ruang gerak seperti itu. Itu pentingnya kita punya kekuasaan. Sehingga kegiatan seperti ini tetap akan kita katakan no way dan kita akan menyatakan penolakan sebatas diri dan keluarga dan orang-orang terdekat yang radiusnya bisa saling melebar dan saling menguat. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, dalam pengucapan selamat tahun baru itu biasanya satu helaan nafas dengan ucapan selamat Natal nih Bung Alfian. Ya gitulah ya kira-kira. Jadi tapi mungkin yang ingin saya tanyakan di akhir sesi kali ini adalah bagaimana ya Bung Alfian agar ke depannya nih Bung Alfian, kita kan sama tahu lah ya ketika hari tahun baru Islam itu sangat tidak meriah Bung Alfian. Bahkan negara pun tidak melakukannya dengan baik. Bahkan ya kita sempat merasakan hari liburnya digeser. Jadi untuk akhir sesi kali ini, bagaimana langkah-langkah ke depannya nih untuk pemerintah yang akan datang? Bung Alfian punya ide apa agar kemeriahan tahun baru Islam, karena kita mayoritas Islam ya di Indonesia ini, bisa mengalahi kemeriahan tahun baru Masehi Bung Alfian? Untuk closingnya silakan. Yang pertama, menangkan pemilu untuk pasangan nomor 1. Bersamaan dengan dominannya caleg-caleg, alek-alek, anggota legislatif dari partai-partai Islam, dari caleg-caleg yang berjiwa Islam dari berbagai partai yang ada. Yang pertama. Yang kedua, istimewa ulama dibaca ulang. Dan mungkin Bung Kameramen saya ingatkan, ini harus dibahas menjelang hari pencoblosan. Istimewa ulama itu apa, kenapa, isinya apa saja gitu. Oh iya. Nah yang berikutnya adalah kesadaran-kesadaran yang terus harus digelorakan. Maka rebut kekuasaan, menangkan pemilu, bikin peraturan yang membahagiakan kita di dunia akhirat, menyelamatkan orang Islam dan orang yang bukan Islam, dan memberikan perlindungan pada seluruh rakyat Indonesia. Maka untuk kita, tahun baru 1 Januari 2024 adalah hal yang biasa saja, tidak istimewa, tidak perlu ada upacara, tidak perlu ada pesta-pesta. Yang jelas kepada seluruh anak keturunanku, kepada sahabatku, anak cucuku, dan teman-temanku di seluruh Indonesia yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul-Nya, kita bertahun baru 1 Muharram 1446 untuk tahun depan. Sekarang kita masih berada di Muharram 1445 Hijriah. Dan dibacain berita atau dialog berita untuk Bung Kameramen selamat beraktivitas menggelorakan kemenangan paslon 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.